Guys, akun kalian KMK-nya tiba-tiba redup seperti ini, dan kalian pengen pulihin kembali normal seperti ini. Caranya gampang, pastikan kalian sudah follow dulu ya. Nah, jadi caranya ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, dan sudut pandang saya. Jadi kalau mungkin ada yang salah bisa kalian koreksi sendiri. Jadi tepat tanggal 19 Maret kemarin ya, akun fanspage saya tiba-tiba terkena seperti ini guys ya, dimana KMK-nya nah dia tiba-tiba redup ya, dimana menandakan ini kalau akun saya tersebut tidak layak dimonetisasi nih guys. Jadi dia nggak bakal bisa dapat cuan nih guys ya. Dan itu terjadi ketika saya mengejar jam tayangnya iklan in-stream ya, dimana kemarin saya direkomendasikan dan itu tinggal sedikit ya. Kalian bisa lihat ya, itu jam tayang tinggal sedikit, malah tiba-tiba KMK-nya redup nih guys ya, dan dituduh konten tidak asli. Nah, perasaan saya tidak pernah melakukan upload konten tidak asli nih, dimana fanspage saya itu kontennya live Mobile Legend dan tidak pernah pakai musik guys ya. Itu bahkan saya pakai webcam sendiri ya. Jadi itu benar-benar konten yang pure adalah punya saya sendiri. Tapi pihak FB mengatakan kalau konten saya tidak asli. Tepat di tanggal 21 Maret ya, kalian bisa lihat kalau akun saya akhirnya dipulihkan kembali. Nah, lalu apa sih langkah atau usaha yang saya lakukan selama 2 hari itu? Nah, jadi ya di tanggal 19-nya itu saya memang udah pasrah ya. Awalnya saya udah pasrah dan udah pengen ninggalin FB. Kalian bisa lihat ya, saya udah bener-bener jengkel ya. Jadi pada tanggal 19-nya itu saya nggak ngelakuin apa-apa. Cuma di tanggal 20 saya berpikir nggak ada salahnya saya tetap konsisten ya. Jadi di sini langkah satu yang saya lakukan adalah tetap konsisten. Saya tetap live seperti biasanya, walaupun itu setengah hati ya. Saya berpikir udah sayang nih, udah 60.000 dikit lagi. Ya udah saya kerjakan aja dulu sampai 60.000. Nanti kalau memang enggak kembali ya udah ditinggalin. Nah, saya berpikir seperti itu. Jadi pada saat itu saya tetap konsisten aja, live seperti biasanya. Selesai live ya, setelah itu yang saya lakuin pada saat itu saya pergi ke profil ya. Nah, saya pergi ke profil saya ya, titik 3 ini. Nah, kalian tap aja titik 3, lalu kita pergi ke status profil ya. Nah, di sini kita cek ya. Jadi di sini saya melihat kalau saya itu masih direkomendasikan ya. Saya masih dalam kategori memenuhi syarat untuk monetisasi ya di sini ya. Nah, jadi kalian juga perlu cek kesehatan akun kalian ya. Apakah kalian masih direkomendasikan untuk monetisasi atau tidak? Jadi kalau dia masih direkomendasikan seperti ini, akun kalian itu masih bisa dibenerin ya. Langkah selanjutnya yang saya lakukan itu ya, kalau kita cek di sini ya, ada yang namanya sumber informasi dan fitur. Nah, kalau kita tap di sini, Facebook itu melarang atau tidak merekomendasikan beberapa konten ya. Jadi bisa kita lihat ya, di sini ada beberapa konten yang tidak diperbolehkan oleh Facebook. Nah, pertama konten yang sensitif atau berkualitas rendah. Nah, jenis-jenis konten yang termasuk ke dalamnya ini ya, ini misalnya konten-konten kekerasan, konten-konten berdarah, kecelakaan, atau apalagi bully. Nah, juga termasuk konten-konten anak di bawah umur ya. Kalau kita baca semua programnya, ada yang namanya CPPA ya, Children Privacy atau apa ya. Jadi konten anak kecil dalam kurung balita itu tidak boleh dipublish ya. Jadi mereka itu menganggap kalau privasi anak juga perlu dijaga. Selain itu konten-konten kecelakaan atau kekerasan, bully. Nah, konten seperti itu juga tidak boleh diupload ke Facebook ya. Nah, selain itu ada konten clickbait dan giveaway. Jadi mereka juga nggak mengizinkan konten-konten clickbait ya atau giveaway. Jadi kalian mengadakan sayembara ya. Misalnya kalian mengadakan sayembara atau membuat konten di mana kalian mengajak audiens kalian. Jadi nanti siapa yang follow kalian kasih bintang lah misalnya, atau giveaway atau apapun sejenisnya ya. Nah, ini juga dilarang sama Facebook ya. Jadi kalian itu tidak boleh mengkontenkan. Ya kalau kalian mau kasih star ya kasih star aja gitu. Tapi tidak boleh ya, misalnya kalian upload foto atau upload video, ayo siapa yang follow aku kasih star. Nah, itu nggak boleh guys ya. Terus clickbait juga nggak boleh. Misalnya kalian membuat konten misalnya di dalamnya itu begini-begini nih, ini udah pasti begini. Nah, ternyata konten itu tidak seperti itu ya, tidak sesuai dengan clickbaitnya. Misalnya kalian clickbait dengan cara ini pasti 100% views kalian banyak. Nah, ternyata cara yang kalian buat itu tidak sesuai. Nah, itu juga nggak boleh ya. Nah, selanjutnya informasi palsu atau menyesatkan. Nah, ini juga sama seperti clickbait tadi ya. Tapi konten ini ya lebih berfokus seperti hoax gitu loh, atau berita-berita palsu atau berita-berita yang tidak benar ya. Jadi kalau soal musik itu jatuhnya memang bukan menjadi konten tidak asli ya. Karena kalau musik
biasanya itu jatuhnya ke bagi hasil ya. Nanti dolarnya akan dibagi dua dengan yang punya musik. Nah, jadi itu kalau kalian pakai musik. Tapi kalau di sini kalian upload konten orang lain ya. Jadi kalau kalian ambil konten orang lain lalu kalian upload juga, nah itu juga nggak bisa ya guys ya. Itu juga nggak boleh. Jadi kalian tidak boleh re-upload dari konten lain. Nah, terkecuali ya ada yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau kalian melakukan ATM itu masih boleh ya guys ya. Dengan catatan kalian ATM juga harus ada yang kalian tambahkan ya. Harus ada yang kalian modifikasi. Kalau idenya semuanya kalian masukkan ke dalam konten kalian dan ide itu udah pernah ada di konten orang lain, itu juga bakal terkena yang namanya konten tidak asli. Jadi kalian harus memilah konten kalian juga. Nah, selain itu hal-hal yang mempengaruhi juga ya. Di sini ada banyak ya, tapi yang paling penting kalian tidak mengangkat konten tentang vaksin atau kewarganegaraan ya. Misalnya kayak waktu pemilu itu ya. Nah, itu juga nggak boleh sebenarnya guys ya. Terus tentang obat-obatan dan vaksin itu juga jangan kalian angkat kontennya. Nah, ini perlu sekali kalian perhatikan. Nah, jadi ya pada saat itu yang saya lakuin ya, setelah saya cek kesehatan akun saya kembali cross check fanspage saya itu ya. Dan benar saja saya memang melakukan beberapa pelanggaran ya. Nah, jadi di sini ya seharusnya akan ada tulisan konten tidak asli. Nah, kalau kalian tap monetize ini ya di profil kalian, dia bakal kelihatan ya ada tulisan konten tidak asli seperti itu. Tapi karena di sini sudah dibenerin, ini udah hilang ya. Jadi kemarin setelah saya cross check ya akun saya ini ya, memang melakukan sedikit beberapa pelanggaran yang tidak asli. Dimana saya buat konten tentang soal pemilu, saya coblosnya siapa. Nah, itu kemarin saya upload jadikan reel. Nah, ternyata itu nggak boleh, saya hapus. Nah, selain itu ya saya juga kan baru jadi papa baru ya. Saya senang aja ya, saya punya anak gitu loh. Jadi foto-fotonya saya upload semua ke ini ya, ke fanspage saya ini. Saya jadiin reels, saya jadiin foto. Nah, itu juga ternyata nggak boleh. Jadi saya hapus ya. Jadi saya hapus konten-konten saya itu ya. Terus saking paniknya, semua konten yang berbau musik pada saat itu ya, yang ada musiknya itu semua saya hapus. Saya nggak peduli itu mau bagi hasil atau tidak. Semua konten yang ada musiknya pada saat itu saya langsung hapus nih. Saya hapus. Semuanya konten yang ada musik saya hapus ya. Walaupun musik itu tidak termasuk ke pelanggaran, jatuhnya ke bagi hasil, tapi saya tidak peduli, saya hapus. Nah, jadi semuanya konten-konten ini saya hapus. Dan ini yang perlu kalian lakukan dan kalian cross check di akun kalian. Apakah akun kalian itu melakukan pelanggaran dari konten-konten yang disebut tadi? Nah, jadi kalau ada, itu kalian hapus. Semuanya kalian hapus ya, kalau masih berbau. Nah, contohnya ya, dia bakal seperti ini. Ini memang saya nggak benerin ya di akun ori saya ya, atau profil saya ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, yang monetize ini kena KTA. Ini contoh adalah KTA ya. Kenapa ini kena? Ini Facebook saya ya, ini Facebook pribadi. Dan ya menurut saya ya udahlah, nggak apa-apalah ini akun kena gitu ya. Karena jujur aja yang saya post di sini memang masih sesuai seperti anak saya. Nah, bayi saya ya, jadi ini masih wajar kena. Dan selain itu ya, ini akun sudah lama sekali saya buat dan sudah banyak sekali video-video yang saya upload gitu loh. Jadi kalau foto, video itu banyak yang saya dulunya suka curi gitu dari Google, terus saya posting, dan itu dalam kategori konten yang tidak asli ya. Jadi saya berpikir daripada capek banget ngapus-ngapusnya, ini saya buat dari awal ada Facebook gitu loh. Jadi banyak sekali konten yang mungkin harus dihapus gitu, dan foto yang harus dihapus. Dan ya sudah, saya sudah mengikhlaskan untuk akun yang ini. Nah, kalau kalian sudah merasa udah hapus semuanya ya, udah hapus konten-konten yang bermasalah ya. Nah, di sini langkah selanjutnya yang saya lakuin pada saat itu ya. Nah, saya pergi ke dashboard ya, dashboard profesional seperti ini. Lalu saya cek yang monetisasi ya. Nah, jadi kita pergi ke monetisasi seperti ini ya. Nah, di sini kemarin kan saya kenanya ini ya, pas ngejar ini nih. Langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita tinggal bikin laporan bandingnya. Jadi kita anggap aja kalian sedang kejar yang inilah ya. Nah, yang ini. Jadi dia kan posisinya bakal seperti ini ya. Nah, yang ini bakal dia abu-abu ya, dia tidak tercentang seperti ini. Nah, ini yang saya lakukan pada saat itu di tanggal 20, saya melakukan banding dengan cara seperti ini. Saya goyang aja HP seperti ini.
Nah, di sini ada laporkan masalah. Nah, ini saya laporkan dan klik yang sertakan ya. Jadi kalau dia sertakan, dia bakal ada keikut ini ya, SS-an ya. Jadi di sini pada saat itu jujur memang saya marah-marah ya. Saya tidak melapor dengan benar, tapi nggak tahu kenapa dibenerin gitu loh. Jujur saya maki-maki di sini. Dan di sini kalian nggak perlu tiru ya. Jadi saya ketik itu dulu, ini jujur demi apapun ya. Saya maki-maki Facebooknya. Jadi saya bilang, dasar platform nggak jelas. Masa saya dituduh konten tidak asli? Semua konten saya itu live Mobile Legends pakai kamera sendiri, tidak pakai musik. Apanya yang konten tidak asli? Kalau buat aturan itu yang jelas dong. Nah, saya sampai bikin kayak gitu, lalu saya kirim. Nah, tapi di sini saran saya, kalian cukup bikin kata-kata yang sopan ya. Nah, di sini kalian cukup bikin kata-kata seperti ini aja ya. Kenapa kebijakan monetisasi konten saya tidak aktif? Saya merasa tidak melakukan pelanggaran. Tolong dicek kembali. Nah, kalian bikin seperti ini aja, lalu kalian kirim dan kalian tunggu hasilnya. Biasanya itu bakal memakan waktu 1 kali 24 jam ya, atau mungkin 2 kali 24 jam. Nah, kalau sudah berhasil ya biasanya bakal langsung dicentang kembali seperti ini. Nah, begitulah tindakan atau usaha yang saya lakukan untuk kembali menormalkan masalah yang ada di akun saya. Nah, gimana menurut kalian ya? Apakah konten saya ini berguna buat kalian? Apakah video ini bermanfaat ya? Kalau video ini berguna, kalau video ini bermanfaat, jangan pilih-pilih like, jangan pilih-pilih share, bagikan ke teman-teman kita yang tidak tahu agar menjadi lebih tahu pastinya. Lebih dan kurang terima kasih. See you in next video.